Perkenalkan, nama saya Vera Denistiawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Zulkarnain yang nantinya akan saya observasi dan saya supervisi di kelas. Berikut percakapan coaching supervisi akademik saya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Zul? Alhamdulillah sehat dalam keadaan puasa ini, melaksanakan puasa dengan lancar sampai nanti. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya Pak Zul, meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Insya Allah kegiatan hari ini akan berjalan lancar. Amin. Baik. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tujuan untuk supervisi akademik yang akan saya laksanakan dengan Pak Zul nantinya. Tujuan supervisi akademik yang akan saya sampaikan, di mana mungkin supervisi akademik yang akan kita lakukan bukan bukan di sini saya terus menilai, terus nanti mengkritik Bapak, tetapi di sini kita lebih ke sharing, kita diskusi yang tujuannya itu untuk Bapak sendiri, untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak dalam proses pembelajaran. Kiranya seperti itu, Pak. Baik, kira-kira nih Pak, kapan Bapak siap untuk saya observasi, Pak? Oh iya. Sekarang hari Kamis, mungkin minggu depan itu sekitar hari Rabu, saya minta itu di kelas 8D, karena mungkin saya mengajar itu dari kelas 8B, C, D, dan E. Cuma nanti saya coba untuk di kelas 8D, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau seandainya tidak bisa, nanti di kelas manapun saya siap. Oh iya, baik. Baik, jadi nanti insya Allah hari Rabu kita akan melaksanakan supervisi kelas. Tetapi sebelum besok kita hari Rabu itu kita akan melaksanakan supervisi kelas. Nah, hari ini saya akan melaksanakan praobservasi, di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Zul mengenai proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada hari Rabu besok ya Pak. Ya. Mungkin untuk yang pertama, sebelum Bapak besok mulai pembelajaran, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan sebelum mulai pembelajaran besok? Oke, persiapan yang saya lakukan itu seperti biasa. Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, tentunya ATP. Kemudian nanti menyiapkan juga bahan pembelajaran berupa handout nanti. Juga menyiapkan media pembelajaran, dan nanti terakhir ada sebagai evaluasi itu KPD. Oh iya. Mungkin selain itu apakah Bapak sudah membuat form penilaian juga Pak? Form penilaian sudah. Oh iya. Berarti udah semuanya ya Pak, sudah Bapak siapkan? Untuk penilaian itu nanti mungkin dalam bentuk Google Formulir. Oh, pakai Google Form ya Pak? Oh iya. Selanjutnya, besok pada hari Rabu besok itu kira-kira materi apa yang ingin Bapak sampaikan di kelas-kelas 8D? Iya. Materi yang ingin saya sampaikan itu mengenai konflik sosial. Oh iya, berarti konflik sosial. Itu kira-kira bab berapa? Konflik sosial itu bab 2. Oh, bab 2. Iya. Setelah tadi materi sudah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di pembelajaran besok itu apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran itu ada beberapa. Peserta didik nanti agar bisa menjelaskan pengertian tentang konflik sosial, bentuk-bentuk konflik sosial, macam-macam konflik sosial. Tetapi yang lebih penting di sini yang ingin saya sampaikan ke anak itu tentang selain dari materi, anak-anak juga harus bisa memecahkan sebuah masalah dalam konflik. Oh, berarti itu sebagai kayak tujuan khususnya ya Pak? Tujuan khususnya seperti itu. Oh iya, berarti mereka juga bisa problem solving. Ya,
metode yang Bapak gunakan dalam pembelajaran besok itu kira-kira apa? Strateginya itu memang setiap saya pengalaman masuk ke kelas itu anak-anak itu rata-rata banyak yang tidak bersemangat. Kadang-kadang apakah gurunya sendiri yang membuat strategi itu tidak pas ke anak sehingga anak itu kurang bersemangat. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba strateginya dengan cara nanti anak-anak berkelompok melakukan diskusi kelompok, itu berinteraksi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi anak-anak nanti diminta untuk memecahkan sebuah permasalahan yang saya berikan lewat sebuah video. Kemudian nanti metodenya dengan cara metode tanya jawab, bagi anak yang belum paham, dan nanti mereka berdiskusi. Oh iya. Seperti itu. Oh berarti nanti Bapak akan membentuk kelompok, kemudian ada apa namanya medianya itu tadi ada. Kalau medianya itu saya menggunakan nanti proyektor. Oh pakai M-Focus ya? Media menggunakan PTT, nanti di PTT itu ada videonya semua. Oh iya. Berarti selain diskusi kelompok, terus modelnya itu PBL, dan metodenya nanti Bapak ada tanya jawab juga, memecahkan masalah. Kemudian untuk medianya itu Bapak menggunakan fokus video. Terus ada lagi nanti RKPD. Oh berarti sebagai panduannya. Oh iya, RKPD. Oh iya, ada satu lagi yang saya tanyakan. Apakah dalam Bapak pembentukan kelompok itu ada misalkan pengkhususan dalam pembentukan kelompok? Apakah ada yang minatnya seperti ini dikelompokkan atau secara random aja? Kalau untuk sementara ini, karena saya belum bisa juga untuk menilai itu lebih awalnya ini pahamnya kemana, kan? Tapi untuk sementara ini cara acak itu. Oh, secara acak. Setelah tadi Bapak sudah menyebutkan strategi, model, metode, dan media yang akan Bapak gunakan. Kira-kira bagaimana Bapak menggambarkan proses pembelajaran besok yang ingin Bapak laksanakan di kelas? Kalau secara umum ini saya hanya mengira-ngira karena besok laksanaannya. Kira-kira itu gambarannya nanti saya masuk di kelas, kemudian nanti setelah siap absensi, menyapa anak dan sebagainya, nanti saya akan menampilkan proyektor, nanti ada PPT-nya di sana menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian nanti anak memahami tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian langsung memberikan video. Video ini nanti anak akan mengamati video tersebut. Kemudian dari pengamatan mereka akan berdiskusi dengan saya memberikan RKPD sebagai panduannya. Nanti anak-anak akan berdiskusi, saling tanya jawab di sana. Setiap anak itu pasti nanti berbeda-beda jawabannya. Meskipun pembelajaran hari itu tentang konflik sosial, setiap anak nanti pasti berbeda jawabannya. Mungkin saya kira begitu. Oh iya, baik. Jadi itu apa yang Bapak gambarkan di kelas nantinya ya Pak, kira-kira seperti itu ya Pak. Di sini saya juga ingin bertanya, apakah di kelas Bapak itu ada keanekaragaman atau apa ya, perbedaan minat dari murid-murid Bapak? Misalkan ada yang suka menulis, ada yang suka melihat video, ada yang mungkin suka praktek, ada yang mungkin mereka kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah. Kira-kira ada tidak Pak? Kalau keanekaragaman itu pasti ada, karena setiap anak itu nanti pasti berbeda-beda. Ada nanti kemampuannya menulis, nanti juga ada tugasnya masing-masing. Nanti bagian menulis nanti ada mengerjakan KPD misalnya. Kemudian kalau berbicara, misalnya anaknya pintar berbicara, mungkin bisa jadi dia nanti menyampaikan pendapat dalam diskusi. Kemudian kalau mereka suka lihat video, tapi rata-rata memang sebelumnya pengalaman sebelumnya itu anak lebih senang melihat video. Jadi setiap kali saya masuk, Pak kita nonton. Jadi kesempatannya saya manfaatkan untuk menontonkan video, karena anak-anak itu dengan itu lebih tertarik sepertinya. Oh iya. Memang ya anak-anak sekarang kebanyakan kalau kita tengokkan sebuah video itu mereka lebih tertarik daripada mungkin kalau kita hanya ceramah mungkin seperti itu ya Pak. Jadi fokus mereka lebih terarah ke video tersebut. Nah baik,
tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ada keragaman di kelas, pasti ada di setiap kelas pasti ada keragaman. Kira-kira strategi apa atau cara yang Bapak bisa lakukan untuk untuk memenuhi keanekaragaman anak-anak tadi, Pak? Strategi yang saya lakukan dalam berdiskusi ini, anak-anak nanti akan diberikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin tadi juga sudah saya sampaikan, mungkin mereka minat menulis, mereka akan membuat sebuah laporan dalam diskusi itu. Kemudian kalau mereka paham dalam berbicara, mungkin mereka bisa menjadi pemimpin dalam berdiskusi kelompok, menyampaikan pendapat dari kawan-kawan yang lain. Oh iya. Kalau dari Bapak, menurut Bapak sendiri, jika direntangkan dari angka 1 sampai 10 ya Pak, dengan menerapkan model pembelajaran tadi PBL yang ingin Bapak terapkan di kelas, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu kira-kira pada rentang berapa Pak? Itu kalau saya bisa menilai ya diri saya sesuai dengan yang saya mampu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya menilai itu saya pada rentang ke-8 karena ini baru pertama sekalinya adanya kegiatan seperti ini. Oh iya, berarti pada rentang ke-8 ya Pak. Kalau menurut saya juga itu sudah tinggi, emang sudah bagus. Tapi semoga saja bisa tercapai ya Pak. Bapak menginginkan rentang 8, insya Allah bisa tercapai. Nah, mungkin untuk mencapai rentang 8 itu pasti ada banyak kendala. Apalagi dalam pembelajaran kita tidak tahu di kelas itu mungkin terjadi apa, ya kan, apa yang terjadi dengan murid kita kadang tidak terduga. Kira-kira jika ada kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tadi, apa yang Bapak rencanakan itu jika ada kesulitan seperti itu, Pak? Kendalanya? Iya, kendalanya. Itu saya perkirakan itu kendalanya yang pertama karena anak itu baru sekarang menggunakan metode diskusi atau memecahkan masalah tadi, itu biasanya anak akan kesulitan dalam berdiskusi, kesulitan berinteraksi dengan kawan-kawannya. Jadi itu juga menjadi kendala. Kemudian selanjutnya jika mati lampu, karena saya menggunakan proyektor, kemungkinan bisa jadi proyektornya tidak bisa hidup. Jadi itu juga menjadi kendala. Kemudian saya menggunakan HP Android, menggunakan HP Android ini kemungkinan bisa jadi ada di antara anak kita yang tidak punya paket, itu juga jadi kendala. Iya, betul sekali. Ya, tadi betul yang Bapak jelaskan. Mungkin selain dari murid sendiri, tapi mungkin dari lingkungan kita juga bisa penyebab kendala di pembelajaran kita ya Pak. Kira-kira nih Pak, setelah tadi Bapak menyebutkan ada kesulitan, ada mati lampu, ada kuota anak yang mereka tidak mempunyai kuota, kemudian anak tadi kesulitan dalam diskusi. Kira-kira upaya apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk meminimalkan kendala-kendala tadi itu? Kira-kira apa? Upaya yang saya lakukan yang pertama, anak-anak sebelum diskusi itu saya harus bimbing, anak-anak itu harus dibimbing dan diarahkan supaya nanti anak-anak itu terbantu dalam diskusi. Yang pertama. Kemudian masalah mati lampu, masalah mati lampu itu saya sudah siapkan print out-nya supaya nanti jika mati lampu ada print out yang bisa dilihat anak. Kemudian kendala masalah paket internet tadi, mungkin anak bisa berbagi, berbagi paket data dari kawan-kawan yang punya untuk mengisi evaluasi Google Document. Ya, udah cukup baik upaya yang Bapak lakukan. Semoga nanti upaya yang Bapak yang Bapak ingin lakukan untuk menghadapi kendala bisa terlaksana ya Pak. Nah, untuk mencapai upaya-upaya dalam menghadapi kesulitan itu biasanya Bapak itu dibantu oleh siapa? Kira-kira itu siapa yang bisa membantu Bapak dalam menghadapi kesulitan itu? Untuk membantu kesulitan ini tentunya teman-teman rekan sejawat saya, baik itu dalam satu mapel IPS maupun nanti tim IPS. Oh ya, berarti kita saling kolaborasi ya Pak? Kolaborasi, saling bantu-bantu. Oh iya. Nah, satu lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah bicara
Dari awal saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan supervisi akademik ini, kemudian saya sudah menanyakan tujuan dari pembelajaran Bapak, dari Bapak sampai strategi, dan nanti tadi juga ada kesulitan-kesulitan dan upaya Bapak. Kira-kira nih Pak, dari awal kita berbincang, apa yang bisa Bapak ambil atau bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita pada hari ini Pak? Iya, baiklah. Ini bisa saya simpulkan bahwa setiap kita guru untuk masuk ke kelas itu memang butuh persiapan. Saya yakin dan percaya tanpa persiapan tentu nanti akan banyak kendala. Sementara kita sudah menyiapkan saja persiapan kita sudah matang, di kelas pasti juga ada kendala. Jadi memang perbincangan kita ini memang sangat bagus sekali, sangat penting sekali disiapkan pembelajaran itu agar nanti hasilnya itu lebih maksimal. Kalau sebelumnya itu mungkin saya belum pernah seperti ini, belum pernah adanya observasi. Saya masuk itu kadang-kadang setelah di kelas itu baru mengerti, oh ternyata anak itu begini, ternyata anak itu begini. Setelah di kelas baru tahu, seharusnya di awal-awal sudah siapkan. Mungkin dengan pertemuan seperti ini, saya rasa sangat membantu saya nanti dalam proses mengajar evaluasi. Oh iya, baik. Terima kasih ya Pak Zul atas Bapak mau menyempatkan waktunya pada pagi hari ini sehingga kita dapat melakukan observasi sebelum kita akan melaksanakan supervisi akademik besok. Semoga apa yang telah tadi kita perbincangkan bisa akan menambah pengetahuan kita sebagai guru dalam proses pembelajaran, dan nantinya pada supervisi akademik besok yang akan kita laksanakan, apa yang sudah Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik, tujuan pembelajaran Bapak dapat tercapai, dan insya Allah apapun yang menjadi kendala dapat kita hadapi secara dengan upaya-upaya yang telah Bapak sebutkan tadi secara pribadi, secara mandiri. Saya juga berharap semoga Bapak bisa menjadi guru yang profesional dan kompetensi dalam proses pembelajaran juga akan semakin meningkat. Saya terima kasih, mungkin cukup untuk hari ini ya Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPS. Baik, sebelum belajar dimulai, terlebih dahulu Bapak ingin ketua kelasnya memimpin doa. Kepada ketua kelas silakan dipimpin. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan cek kehadiran teman-teman semua. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ya, silakan. Siapa yang tidak hadir? Rani Puspitasari. Kenapa Rani tidak hadir hari ini? Sakit. Oke, baik, sakit. Mudah-mudahan Rani cepat sembuh. Kelompok lain sudah hadir semua. Hadir semua ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman kamu yang hari ini sedang sakit diberikan kesembuhan, bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, agar semuanya kita lebih semangat ya untuk hari ini,
Bapak mau ngecek dulu kebersihan kelas kita. Coba cek dulu di bawah kursi kita semuanya udah bersih apa belum. Kalau ada sampah silakan diambil, disimpan dulu di lacinya. Nanti setelah ini kita buang ke tempat sampah. Ya. Oke, udah bersih ya. Baik, biar lebih semangat karena hari ini adalah hari Rabu. Ya, kita baru pakai seragam pramuka. Bapak minta dulu kita tepuk pramuka. Ya, siap? Bisa tepuk pramuka? Bisa. Coba satu kali tepuk pramuka. Ada bonusnya, ya, nggak apa-apa. Tepuk pramuka satu kali, ada bonusnya lagi. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, satu lagi Bapak minta, biar lebih semangat, kita melakukan tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Udah ada yang tahu? Oke, kita coba dulu. Biar lebih semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Dahulu Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya, mengajukan beberapa pertanyaan. Tidak konsentrasi apa belum ini? Udah siap untuk belajar? Siap. Udah siap untuk belajar? Satu kali lagi tepuknya, biar lebih semangat. Apabila Bapak bilang satu kali tepuk tangan satu kali, sekali. Tepuk tangan dua kali. Jadi kalau ada tangannya baru ditepukkan. Kalau tidak ada tangannya jangan ditepukkan. Oke? Paham maksudnya? Paham. Bapak coba 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk tangan, 1 kali tepuk. Ayo. Oke, Bapak lagi. Belum konsentrasi. 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk tangan, 1 kali tepuk pramuka. Ya, berarti belum konsentrasi. Kan kalau nggak ada tepuk. Mungkin karena hari ini kita memakai seragam pramuka, kan artinya semangat sampai Bapak bilang kalau nggak ada tangannya jangan tepuk, ya. Oke, udah langsung saja siap kita mulai ya, semangat. Baik. Karena pembelajaran kita hari ini tentang konflik sosial, terlebih dahulu Bapak mau bertanya kepada Ananda semua secara pribadi. Coba dirasakan, apakah Ananda sendiri pernah mengalami yang namanya bermusuhan, cekcok, pernah nggak dirasakan? Pernah. Baik, sekarang kira-kira permasalahan itu timbul ada nggak sebabnya? Ada sebabnya. Jadi Bapak yakin setiap permasalahan pasti sebabnya juga berbeda-beda. Jadi kalian punya pengalaman masing-masing, ya. Sebab permasalahan itu timbul karena adanya interaksi, ya. Karena adanya interaksi. Sekarang mau Bapak tanya dulu, interaksi itu apa sih? Ada yang tahu apa itu interaksi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mutia. Apa itu interaksi? Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Mutia. Jadi, interaksi sosial itu adalah hubungan individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya individu dengan individu kayak mana? Ada yang bisa jawab? Individu dengan individu itu kayak mana? Ya, manusia dengan manusia lainnya. Nanti kalau misalnya mau jawab angkat tangan aja, jangan malu ya. Kalau salah nggak apa-apa, kalau benar nanti Bapak kasih nilai kelas. Oke, contohnya kalau individu dengan kelompok kayak mana contohnya? Ada yang bisa jawab? Pak, Ya, silakan Marcella. seperti Bapak yang ngobrol ke kelompok gitu. Ke kelompok masing. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Marcella. Ya. Jadi interaksi individu dengan kelompok, Bapak sendiri, kalian ramai-ramai itu namanya
kelompok. Jadi individu dengan kelompok. Paham ya? Baik anak-anak semua, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, materi kita tentang konflik sosial. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini terlihat di layar. Yang di belakang terlihat? Bapak minta satu orang masing-masing kelompok membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Ya, harapannya masing-masing kelompok ada yang bersedia untuk membaca. Coba yang pertama tujuannya dari kelompok 4 dulu baca yang pertama. Silakan. Ya, perwakilan satu orang. Bisa dibaca dari belakang? Ya, silakan. Pertama, Peserta didik dapat menjelaskan pengertian konflik dengan benar. oke. Kemudian yang kedua baca kelompok 2. Peserta didik dapat, silakan. Perwakilan satu orang. Ya, kelompok 2, silakan. Buat bacanya. Peserta didik dapat Mengidentifikasi. mengidentifikasi faktor yang menyebabkan konflik dengan benar. Oke, mantap. Coba kelompok 1 baca yang nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik dengan benar. Oke, mantap. Kemudian kelompok 3 perwakilan satu orang baca. Peserta didik dapat menganalisis upaya menyelesaikan konflik sehingga diharapkan mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan sikap religius, disiplin dan tanggung jawab dengan benar selama proses pembelajaran. Oke, ya semuanya sudah membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama itu tentang pengertian, kemudian tentang faktor-faktor penyebab konflik. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari konflik sosial, dan yang keempat nanti kalian diminta untuk menganalisis bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita lanjut untuk mengamati gambar, lebih dahulu Bapak mau bertanya dulu kepada masing-masing kelompok, yang bisa boleh jawab. Ya, tadi kalian punya pengalaman, punya konflik, ya, punya konflik masing-masing. Sudah pernah mengalami yang namanya konflik, ya, pernah marahan, pernah selisih paham, ya. Jadi sekarang Bapak mau nanya dulu. Kalian tahu nggak bentuk-bentuk konflik itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Bentuk-bentuk konflik sosial. Ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Nah, apa bentuk pertama? Tawuran. Oke, selain dari itu apa lagi? Ya, silakan Marcella. Demo, Pak. Demo juga benar. Yang Bapak maksud itu konflik itu bentuk-bentuknya. Konflik pribadi, Pak. Oke, betul. Konflik pribadi. Kalau kelompok ini konflik politik. Ya, benar. Kalau kelompok sana konflik apa? Konflik rasial. Konflik rasial. Ya, berhubungan dengan ras. Kalau ini konflik apa kira-kira? Masih ada lagi? Antar kelas. Antar kelas sosial. Ya, boleh. Konflik antar individu. Konflik antar individu. Ya, benar. Ada lagi? Konflik internasional, Pak. Internasional. Benar. Masih ada? Konflik politik. Konflik politik. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Konflik itu banyak macamnya, bentuk-bentuknya banyak, ya. Jadi sekarang Bapak tanya, kalian kan tadi udah pernah mengalami yang namanya marahan, ya. Itu termasuk juga konflik. Konflik apa kira-kira bentuk kalian itu? Konflik antar individu. Sudah bisa Bapak terima? Ada yang lebih tepat lagi? Konflik apa kira-kira namanya? Ya, kalau misalnya kalian marahan, itu termasuk konflik mana? Internasional kan? Konflik pribadi, ya benar. Jadi kalau konflik yang terjadi pada diri kita itu adalah konflik pribadi, ya. Dengan konflik pribadi itu kita adanya permasalahan yang terjadi pada diri kita. Oke, baik, untuk selanjutnya bentuk-bentuk konflik sudah, kemudian sudah paham konflik kalian itu di mana posisinya, itu adalah konflik pribadi. Jadi nanti untuk selanjutnya Bapak sudah memberikan kalian beberapa kelompok dan sesuai dengan tempat duduk kelompoknya, ya. Sepertinya ini sudah kelompok yang minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi. Kemarin tentang apa kita? Minggu lalu
konversi lahan. Jadi hari ini masih juga tentang konversi lahan, tetapi nanti berhubungan dengan konflik. Ya, lahan yang ada itu nanti terjadi konflik. Ya. Jadi di sini Bapak sediakan gambar. Ya. Silakan masing-masing kelompok nanti menuliskan masalah yang ada pada gambar ini. Ya. Kemudian nanti juga akan menayangkan video. Kira-kira sampai di situ udah paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan Bapak kasih kesempatan untuk mengamati video ini lebih kurang 1 menit dari sekarang. Silakan diamati, didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Oke, cukup ya. Oke, jadi videonya sudah diamati tadi. Kira-kira sudah bisa mengambil apa permasalahan yang ada pada video ini? Sudah bisa kira-kira? Bisa kelompok sudah. Oke. Baik, setelah kita memperhatikan gambar dan video yang Bapak berikan, Bapak mau kalian merumuskan beberapa pertanyaan yang ingin kamu ketahui tentang video tersebut. Masing-masing kelompok sudah siap membuat pertanyaan? Sudah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok menuliskan di depan. Silakan kelompok 1 dulu. Ada perwakilannya? Ya, silakan dituliskan di depan. Ya, di depan aja. Silakan. Pertanyaan pertama ya. Ini terganggu ya. Silakan siap-siap kelompok 2 dituliskan pertanyaannya di depan. Ya, silakan disiapkan pertanyaannya. Kira-kira dari video yang kita tonton, silakan diajukan pertanyaannya. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan maju. Ya, silakan. Siap-siap, setelah ini kelompok 3 sudah siap pertanyaannya? Oke. Kelompok 4 sudah siap pertanyaannya? Sudah. Siap-siap satu orang perwakilan untuk deg-degan? Biasa aja. Ada yang deg-degan? Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Kalau ada yang deg-degan berarti baru pertama disuruh guru untuk menuliskan pertanyaan. Enggak apa-apa, itu kita semua belajar, ada prosesnya ya. Jadi ada 4 pertanyaan dari 4 kelompok tadi. Yang pertama, apa masalah yang terdapat pada video dan gambar yang sudah diamati? Ya. Kemudian apa penyebab masalah yang terjadi pada gambar dan video? Ya, setelah kita amati tentu ada penyebab dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, apa akibat yang timbul dari permasalahan tersebut? Ya, kita ada nonton video, ada masalah, tentu ada sebabnya. Kemudian akibatnya juga ada. Ya, apa akibat yang timbul? Kemudian yang keempat, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kamu harus bisa memecahkan masalah yang ada pada gambar dan video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Ya, itu tugasnya hari ini ya. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Oke.
Jadi nanti apa yang kalian ambil nanti ditulis pada kertas, kemudian nanti Bapak akan memberikan panduan ya berupa LKPD. LKPD ini nanti menjadi panduan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi langsung Bapak berikan masing-masing kelompok. Bapak berikan satu saja LKPD-nya untuk iya, silakan diisi nama kelompoknya. Kemudian ini bahan ajarnya, ya. Ini LKPD-nya dan ini bahan ajarnya. Ya, silakan dibaca. Ya. Kelompok ini tadi LKPD-nya sudah, bahan ajarnya belum. Ini bahan ajarnya, silakan dibaca. Ya. Jadi di situ ada LKPD dan bahan ajar yang harus diberikan. Bahan ajar juga sudah Bapak kirim melalui grup WA ya. Sudah Bapak kirim melalui grup WA. Jadi silakan dibuka boleh. Ini yang sudah Bapak printkan juga sudah ada. Boleh dibaca pada kertas yang sudah di-print. Ya. Silakan LKPD-nya ditulis namanya, tentukan siapa ketua kelompok hari ini. Ketuanya siapa? Silakan ditentukan sendiri. Oke, Bapak harapkan masing-masing silakan menulis masalah yang sudah ada pada video dan gambar yang sudah Bapak berikan. Silakan keluarkan dokumennya, ditulis, ya. Nanti dituangkan pada LKPD yang Bapak berikan. Ya, ditulis di kertas yang disediakan. Kalau bisa, silakan tadi LKPD yang sudah Bapak berikan itu sebagai panduan kita untuk kegiatan pada hari ini. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak harapkan semuanya aktif dalam menyelesaikan tugas ini. Bisa kira-kira? Oke, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Bapak langsung cek, ya. Oke, dari kelompok 2 bisa dipecahkan masalahnya dari 4 pertanyaan. Kira-kira ada yang ragu? Ada ya? Oke, bisa ya. Nanti didiskusikan secara bersama-sama. Semuanya bisa aktif. Oke, Bapak tinggal dulu. Tetap semangat kelompoknya. Untuk kelompok 1 gimana? Dari video dan gambar yang diamati dan dari urusan masalah, kira-kira ada kendala? Pertanyaan tidak ada kendala ya, udah tahu ya masalahnya apa? Sekarang Bapak tanya. Ya kalau udah tahu, Bapak tanya. Video kita tadi tentang apa ya? Oke, demo. Berarti udah tahu masalahnya ya. Jadi tentang demo. Penyebabnya pasti ada. Sudah tahu penyebabnya? Sudah tahu. Ada yang tahu penyebabnya kenapa mereka demo? Mereka menuntut agar lahan warga atau ladang dikembalikan ke sini. Oh, dikembalikan ke sini. Itu penyebabnya ya. Nanti harus tahu setelah ada penyebab itu akibatnya apa dan bisa memberikan solusi dari masalah tersebut. Ya. Oke, Bapak tinggal dulu. Silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 3 gimana? Ada permasalahan? Nanti boleh dilihat di HP-nya. Apa namanya itu media yang sudah Bapak berikan bahan ajar boleh dilihat di HP-nya. Ya, silakan lanjutkan. Oh, ada kendala? Warga melakukan demonstrasi dan intimidasi Balai Desa Selatan Karet Pegunungan Jawa Timur. Sekian pengajian dan diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2 ya. Sepertinya sudah ada peningkatan. Jadi harapannya kelompok lain juga nanti harus semangat menyampaikan ya. Membaca dengan suara yang lantang dan tegas. Kan kita membaca. Tadi sudah kita cari jawabannya. Baik, siap ya kelompok 3. Untuk selanjutnya kepada kelompok 3 waktu dan tempat dipersilakan. Silakan kelompok 3.
bertiga tampil ya. Bapak memberikan apresiasi, kita sama-sama belajar ya. Belajar dari presentasi ini. Banyak di antara kita belum bisa menjadi moderator, banyak di antara kita yang belum pede untuk menampilkan hasil diskusi. Dengan begini kita bisa belajar ke depannya bahwa pembelajaran itu akan dilakukan seperti ini. Paham semua ya? Jadi nanti semuanya harus siap untuk tampil ke depan ya, walaupun masih terbata-bata, dan belajar itu biasa ya. Kemudian untuk selanjutnya tahap terakhir setelah kita presentasikan, Bapak ingin ada tanya jawab dulu ya. Ada ingin tanya jawab dulu kepada masing-masing kelompok, nanti silakan saling bertanya. Bapak yakin dari 4 pertanyaan ini jawabannya pasti berbeda atau ada yang sama ya. Jadi Bapak mau mendengarkan kepada masing-masing kelompok. Jadi kepada masing-masing kelompok silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok yang mau ditanyakan. Silakan disiapkan pertanyaannya. Untuk tahap selanjutnya kita akan adakan tanya jawab ya. Tadi udah ada presentasi, silakan setelah itu tanya jawab dari kelompok 1. Silakan ajukan pertanyaan kepada 3 kelompok yang lain ya. Siap? Satu. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Kami dari kelompok 1 akan menanyakan soal memberikan pertanyaan untuk kelompok 4, yaitu soalnya apa masalah yang terdapat pada gambar dan video yang sudah diamati. Kami persilakan untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah ada jawabannya? Sudah ada. Oke, kelompok 4 kita bacakan. Menolak adanya Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah menjawab dengan jawaban yang berbeda kira ya. Jadi permasalahannya sudah kita temukan ya. Kita perhatikan lagi pertanyaan yang 4 tadi. Masalahnya sudah kita temukan. Penyebab dari masalah itu juga ada penyebabnya. Kemudian akibat yang timbul dari masalah tersebut, apa akibatnya juga sudah ada. Kemudian bagaimana solusi dari permasalahan tersebut ya. Jadi demo tadi itu penyebabnya karena lahannya dipetak-petak, karena lahannya digunakan orang lain untuk apa? Membangun tambak ikan. Nah itu dia. Kemudian akibat yang timbul dari permasalahan ini. Jadi apa akibat yang timbul? Juga berbeda. Penyebabnya berbeda, solusinya juga berbeda. Jadi dapat kita simpulkan ya, kira-kira pada pembelajaran hari ini pesan moral apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa pesan? Ya silakan Mas Ella. Sebisa mungkin jauhi konflik sosial dengan bersosialisasi secara normal karena konflik sosial akan menimbulkan perpecahan. Ya benar, itu karena jadi Bapak ingatkan kembali bahwa konflik itu akan menjadikan perpecahan. Jadi sebisa mungkin kita hindari yang namanya konflik sosial, kita hindari yang namanya percekcokan ya. Tapi apakah bisa hidup kita tanpa masalah? Nah, jadi hidup kita adalah rangkaian dari masalah. Setiap masalah yang bisa kita lewati, maka kita akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi. Jadi kalau ada permasalahan, sebisa mungkin kita hindari. Tetapi kalau ada masalah, apakah kita lari? Tidak. Kalau ada masalah, kita apakan? Harus kita selesaikan, harus kita atasi. Jadi seperti itu ya. Itu tujuan dari materi yang bisa kita petik dari pembelajaran pada hari ini. Baik. Untuk selanjutnya sebagai penutup, setelah kita simpulkan, Bapak ingin kamu mengerjakan soal ya. Bapak sudah sediakan dulu linknya, Bapak buka dulu di HP-nya. Apakah bisa dibuka jaringan kita hari ini? Bisa, Pak. Nah, coba dulu. Silakan dijawab pertanyaannya, ada 10 pertanyaan di sana. Silakan dijawab ya. Masih bisa dibuka atau ada yang belum punya paket? Boleh kasih wifi-nya, boleh. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Izin Pak.
Oke, bisa. Ketemunya nanti yang tidak ada dikirimkan aja kan Google formulir yang Bapak berikan. Untuk tahap selanjutnya, bagi yang belum selesai tadi mungkin masih boleh dilanjutkan. Untuk tahap selanjutnya kita melakukan refleksi. Refleksi ini ada yang Bapak kirim pada kertas tadi. Di sini nampak tulisannya. Yang pertama refleksinya itu apa hal baru yang kamu dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ya, nanti ditulis pada kertas. Kemudian kesulitan apa? Ya, kesulitan apa yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Kemudian yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Kemudian yang keempat, pilih salah satu emoji yang Bapak tampilkan di kertas ujian tadi. Ya, jadi kartu refleksi ini gunanya adalah untuk Bapak sendiri dan kita semua supaya kedepannya kita akan belajar mencoba menemukan hal-hal yang baru biar kita lebih semangat dalam pembelajaran. Ya, kira-kira seperti itu bisa dituliskan ya. Nanti dituliskan saja, Bapak dikumpulkan dengan Bapak setelah selesai nanti. Ya, Pak. Untuk hal selanjutnya pada minggu besok silakan dipersiapkan materi kita ya untuk pelajaran selanjutnya setelah konflik ini ada namanya integritas sosial ya. Jadi dipersiapkan pelajari di rumah. Baik, sampai di situ ada mau ditanyakan kira-kira? Silakan Bapak kasih kesempatan untuk bertanya dulu sebelum kita tutup doa. Ada? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukup demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ya ada manfaatnya pada pertemuan kita ini. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, dengan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak minta ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan. Guys, surah. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam.